Perangkat lunak atau software secara sederhana adalah kumpulan instruksi atau program yang mengarahkan berbagai perangkat elektronik untuk melakukan tugas tertentu. Perangkat lunak bekerja di balik layar untuk memastikan semua proses komputer berjalan lancar, mulai dari membuka aplikasi, mengetik dokumen, hingga bermain game. Semuanya tidak lepas dari peran alat ini. Sejarah software dimulai sejak era 1800-an. Konsep awal perangkat lunak muncul dari ide Charles Babbage dan Ada Lovelace yang dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Namun, perangkat lunak dalam bentuk modern baru berkembang pesat sejak tahun 1940-an, bersamaan dengan terciptanya komputer digital pertama. Berikut ini beberapa contoh perangkat lunak yang sering kita gunakan dalam kehidupan kita. Di sistem operasi ada Windows, Mac OS, Android. Di aplikasi perkantoran ada Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Di desain dan editing ada Adobe Illustrator, CorelDRAW, dan Canva. Di browser internet ada Google Chrome dan Mozilla Firefox. Apa itu PowerPoint? PowerPoint merupakan salah satu aplikasi dari Microsoft yang diperuntukkan sebagai media presentasi. PowerPoint berjalan di atas komputer PC berbasis sistem operasi Microsoft Windows dan juga Apple Macintosh yang menggunakan sistem operasi Apple Mac OS. Aplikasi PowerPoint ini pertama kali dikembangkan oleh Bob Gaskin dan Dennis Austin sebagai presenter untuk perusahaan bernama Fortalk. Kemudian mereka ubah namanya menjadi PowerPoint. Pada tahun 1987, PowerPoint versi 1.0 ini dirilis dan komputer yang didukungnya adalah Apple Macintosh. Seperti yang telah didengar tadi, bahwa Microsoft PowerPoint ini diperuntukkan untuk media presentasi. Tapi sebelumnya, apa sih itu tujuan presentasi? Presentasi memiliki banyak tujuan. Tujuan presentasi akan sangat menentukan bagaimana kita akan melakukan dan mendesain presentasi. Tujuan presentasi tersebut secara umum adalah sebagai berikut. Tujuan yang pertama yaitu menginformasikan. Presentasi berisi informasi yang disampaikan kepada orang lain. Tujuan yang kedua yaitu untuk meyakinkan. Presentasi berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis sehingga meyakinkan orang atas suatu topik tertentu. Tujuan yang ketiga yaitu membujuk. Presentasi yang berisi informasi, data, dan bukti-bukti yang disusun secara logis agar orang mau melakukan suatu aksi atau tindakan. Tujuan yang keempat yaitu menginspirasi. Presentasi yang berusaha untuk membangkitkan inspirasi orang. Yang kelima yaitu untuk menghibur. Presentasi memberikan kesenangan kepada orang melalui informasi yang disampaikan. Jadi, itu beberapa tujuan dari presentasi yang diharapkan oleh semua presenter, terutama yang menggunakan software atau perangkat lunak Microsoft Office PowerPoint, baik dalam dunia perkuliahan, dunia sekolahan, dunia bisnis, ataupun yang lainnya. Tapi, perlu diketahui loh, ada hal yang sangat penting dari penggunaan Microsoft Office PowerPoint. Kalau Microsoft PowerPoint ini dapat digunakan dalam dunia pelayanan di gereja loh. Mau tahu bagaimana? Yuk simak. Oh deh. Kamu bikin di sini? Nggak pergi kau makan siang? Tidak, saya lagi edit liturgi gerejaku sebelum saya print sebentar. Oh, jadi banyak yang harus kamu print itu? Iya, banyak. Berapa? Sekitar 50 rangkap sesuai banyaknya jemaat toh. Oh, iya Di, baru dalam satu rangkap itu biasanya kayak 3 lembar sampai 4 lembar gitu Di. Iya. Terus harus dibagikan. Iya. Saya juga ingat dulu sekali saya selalu pakai metode begitu toh. Saya print banyak-banyak liturgi. Terus minggunya kita bagikan sama jemaat sebelum mereka masuk ke gereja. Tapi kalau dihitung-hitung itu sangat menguras dana kas gereja kita. Nah, kalau dihitung-hitung terus juga dampak negatifnya dari penggunaan kertas yang banyak itu adalah penebangan pohon besar-besaran. Jadi kertas itu diambil dari pohon yang diolah menjadi kertas. Jadi bayangkan dalam seminggu itu berapa yang habis, kertas yang kita habis. Itu secara hitungannya kita, belum lagi orang-orang yang lain. Jadi penggunaan kertas itu sangat berpengaruh
negatif kalau kita gunakan dengan secara berlebihan. Dan juga sebenarnya ada alternatif lainnya supaya kita bisa menghemat dana kas gereja dan juga bisa menghemat penggunaan kertas. Nah, jadi waktu itu saya setelah ibadah ada satu kakak yang datang ke saya. Dia memperkenalkan yang namanya penggunaan Microsoft Office PowerPoint. Nah, terus setelah saya pelajari cara penggunaannya, saya sangat suka karena kita bisa menuangkan ide-ide kreativitas kita ke dalam PowerPoint ini, sehingga pada hari Minggu nanti tidak perlu lagi kita kayak bagikan kertas atau liturgi kepada jemaat kita. Terus mereka hanya melihat ke layar proyektor yang telah kita pasang. Jadi itu nanti mereka lihat semua ke situ. Jadi tidak ada penggunaan kertas di setiap hari Minggu. Jadi yang awalnya kita harus mengeluarkan dana banyak untuk print liturgi, akhirnya kita tidak menggunakan dana untuk hal itu. Semua sudah dialihkan ke penggunaan PowerPoint ini. Jadi PowerPoint ini sangat bagus. Kita bisa menuangkan kreativitas kita, penebangan pohon bisa sangat berkurang, dan juga penggunaan dana pastinya. Begitu sih kalau yang saya tahu dan saya mau bagikan ke kamu. Siapa tahu kamu berminat untuk pakai ini di gerejamu. Kamu bisa tanya nanti juga sama gembalamu toh. Iya, bagus sekali, Di. Bagaimana itu caranya? Gampang sekali, Ji. Nanti saya ajar kok. Tapi yang paling penting, kita pergi makan siang dulu karena saya sudah sangat lapar. Ayo, Mi. Oke, makasih nah. Demikianlah penjelasan kami dari kelompok 4 tentang software atau perangkat lunak Microsoft Office PowerPoint. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Into the night, wanting a place to hide this weary soul.